Bismillah, jangan harap ada ekstra bahasan gaming di video kali ini. Walau yang saya jajal adalah HP gaming yang performanya paling rata kanan di harga 3 jutaan, pola pakai saya nggak berubah. Saya justru pengen bahas HP gaming dari sudut pandang pemakai biasa. Ya, sesekali main game tetap ada, tapi paling berat cuma PUBG Mobile. Jadi, kalau mau tahu performa gamingnya sejauh mana, boleh close video ini dan cari review Infinix GT30 Pro di channel teman-teman reviewer yang lain. Karena di tangan saya, GT30 Pro ini malah diajak jalan-jalan, cafe hopping, dan foto sana-sini pas berlibur di akhir pekan. Iya, walau kamera belakangnya cuma 2 biji, tapi tetap punya ultra wide loh. Karakternya bright sih kameranya ini, jadi secara default dia bakal naikkan exposure atau mungkin ISO-nya biar hasil gambar jadi terang. Kadang malah lebih terang dari kondisi aslinya, dan ini seringkali menghasilkan tone yang kurang natural ya. Karena di beberapa kondisi kadang saya tuh malah lebih suka kalau hasil fotonya pekat, ISO ditahan di angka rendah, nggak perlu serba terang. Namun harus diakui di kondisi low lights hasilnya menegaskan kemana arah ponsel yang satu ini. Yang berarti memang hasilnya terasa kurang bagus ketika cahaya tidak ideal. Nah, sedikit catatan, saya juga kurang suka watermark fotonya yang jadul, yaitu posisinya di pojok gambar. Rasanya better pakai frame di luar image saja, jadi saat tak perlu info-info ini nanti kita tinggal crop ya. Yang mantap, perekaman video depan belakang bisa hingga 4K dengan stabilisasi tetap menyala. Di kamera utama bahkan bisa hingga 4K 60 fps, sementara lensa ultrawide mentok di 2K 30 fps. Hasil kamera lengkap saya tempatkan di akhir video ya. Cuma saya bisa bilang kalau hasil fotonya masih lumayan ngangkat di kondisi ideal, begitupun videonya. Meski stabilisasi memang tidak cukup smooth ya, jika gerakannya agak ekstrim, semisal merekam dari atas delman yang sedang berjalan. Tapi lumayan lah ya, nggak burik, resolusi dan setupnya juga cukup lengkap, tapi tetap ini bukan HP yang jualan kamera. Kalau ngadu performa, ngadu gede-gedean skor benchmark di kelas 3 jutaan sih, ini mungkin yang terdepan. Lihat saja skor test storage-nya yang setara HP 8 jutaan yang juga saya pakai. Yang artinya ini sudah pakai UFS 4.0. Jadi bakal enak tuh buat loading-loading data dengan cepat saat mau render grafis di dalam game. Nah, skor benchmark Antutu juga dapat di 1,3 jutaan. Istimewa banget buat HP kepala 3 jutaan kayak gini. Kuncinya ada di penggunaan Dimensity 8350 Ultimate sebagai dapur pacunya. Iya, prosesor MediaTek berfabrikasi 4 nanometer ini emang sekencang itu. Rasanya bakal jadi primadona di kelas mid-range, tapi mungkin di brand lain nggak bakal dapat di harga 3 jutaan. Saya coba main PUBG Mobile enak banget, super smooth dengan frame rate bisa dapat ultra extreme alias 120 fps. Apalagi ada GT trigger di kiri dan kanan pundak ponsel ini biar lebih lincah lagi pas main one on one. Asyiknya GT trigger ini juga sudah punya preset buat beberapa game populer, semisal PUBG Mobile dia udah otomatis tuh. Yang kanan buat ngekar, yang kiri buat nembak, jadinya tinggal main gitu ya. Memang butuh pembiasaan ya pakai trigger ini, tapi kalau sudah lancar, dijamin bakal kerasa ada yang kurang pas pakai smartphone lain. Nah, tapi jangan kaget kalau bodi dan layar smartphone ini menghangat, karena namanya juga main di 120 fps. Pasti kerjanya cukup berat. Tapi hangatnya merata kok, jadi berhasil didistribusikan ke semua bagian agar lebih cepat dilepas panasnya itu. Oh iya, suaranya juga enak banget pas dipakai main game. Lantang dan berisi pun dipakai streaming YouTube terasa nikmat. Dengan layar yang juga hidup, gaming dan multimedia jadi dapat pengalaman audiovisual yang wah gitu ya. Mengasyikkan banget pas kita cobain. Handling di tangan juga enak karena keempat sudutnya juga lebih membulat. Ekstra fitur berupa wireless charging juga rasanya nice to have banget, meski akan terasa lebih praktis jika dalam paket penjualan diberikan case bawaan yang sudah memiliki magnet ring. So, buat saya, varian 8256 di harga 3,6 jutaan sudah sangat cukup ya. Tapi sesuai segmentasinya, HP ini memuaskan untuk urusan performa, gede-gedean angka benchmark, tapi jangan diajak adu kamera.
Kalau adu lighting, bolehlah. Ya, 2 jempol buat varian silver ini karena masih tampil kalem dan elegan, kecenya kebangetan dengan warna lighting yang hanya putih saja. Ya, ini mah namanya Yayasan Infinix lagi kembali beramal nih. Ya sudah, semua sudah jelas, silahkan disimak deh sampel lengkap kameranya. Dari kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lensa ultrawide hanya bisa merekam hingga 2K 30 fps, tapi itu pun dengan stabilisasi menyala tetap ya. Jadi silakan disimak hasil perekamannya di pagi hari menuju siang hari ini sambil jalan. Dan ini perekaman dengan video kamera utama ya, 4K 30 fps. Bisa 60 fps juga di kamera utama ini. Tapi kita coba di 30 fps saja karena video YouTube saya juga rendernya di sana. Jangan lupa disimak audionya ya. Iya dong. Papatong. Itu nama tempat Papatong. Ya, gitu. Dan kita ini sampai jatuh. Oh, ngantri lihat. Kamera depan bisa rekam 4K 30 fps dan stabilisasinya tetap menyala juga. Jadi sambil jalan disimak dan audionya disimak ya. Kalau ada motor lewat kedengaran jelas atau tidak. Dan ini kalau ngadep backlight kayak gini. Kalau buat vlogging gimana? Kepake nggak? Kita naik tangga sedikit dan segera tutup videonya ya. Komen gimana kameranya buat sebuah smartphone gaming 3 jutaan.